makna huwa selain beliau atau dia? Saya kalau menyebut dia, Bapak Ibu menyebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata fisik, tidak terdengar oleh telinga fisik, tidak bisa disentuh oleh tangan fisik. Maka dia, beliau itu, maha suci dari pemahaman-pemahaman indrawi, oleh asumsi-asumsi pemikiran. Huwa artinya dia yang terlepas, dia yang maha suci, dia yang maha hebat, dia yang tidak seperti dibayangkan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan satu kalam yang dihikayat oleh Imam Syahrastani dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayangkan dalam pikiranmu, dia Allah berbeda dengan semua itu. Inilah makna zikir dari hu, Allah, atau huwa, ya, atau hu. Jadi itu bukan zikir orang kesurupan. Itu salah satu zikir yang diwariskan ulama-ulama terdahulu. Tapi ini harus diambil sanad ijazah zikirnya dari ahlinya. Jika tidak, maka saya tidak menyarankan berzikir dengan metode ini. Lalu ada kata ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu banyak ya kata ilah. Kita juga menyebut la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tiada pertama. Makna pertamanya la ilaha, tiada yang berhak disembah. Ilah, ya, yaitu tiada yang berhak disembah, ma'bud. Tapi walah atau walih juga berarti sesuatu yang kita inginkan atau kita cintai. Maka la ilaha illallah dapat berarti tiada yang benar-benar kita inginkan, kita cintai secara hakiki, kecuali hanya Allah, sumber dari semua cinta, sumber dari semua rezeki, sumber dari semuanya. Ilah juga berarti al-maqsud, yang maha, yang paling pantas dituju, dijadikan sebagai tujuan hidup. Nah, itulah ilah. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah bisa berarti tiada yang benar-benar aku tuju kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ilah ini Bapak Ibu kemudian sering kita panggil dengan ilahi. Ada kalau kita dulu belajar zikir, saya biasanya membimbing dengan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, ilahi Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah yang aku cari. Maka ya ilahi itu boleh dijadikan sebagai cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu ketika melafazkan ilahi, maknanya adalah Allah yang maha kita tuju, maha kita sembah, ya. Di Indonesia sudah menjadi bahasa yang lumrah sehingga menjadi bahasa puitis, bahasa syair, ilahi Rabbi, ya. Kalau kita ba'da salat kita sering baca ilahi Rabbi subhanallah dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti kalau baca la ilaha illallah Bapak Ibu coba ambil satu makna tadi, tiada yang menciptakan aku kecuali Allah, tiada yang aku sembah kecuali Allah. Nah, ini dimaknai. Orang kalau zikir dengan pemaknaan yang bagus, dia akan betah lama-lama dalam berzikir. Ada satu lagi sebenarnya, bahwa Allah menyebut dirinya ana dan anta. Nah, kalau namahu, la ilaha illahu, itu di Quran ternyata lebih dari 20. Ya, ada 25 apa 28 ya, nanti kita hitung. La ilaha illahu, itu banyak sekali. Kalau la ilaha illa anta, ada dari kisah Yunus, Sayyidina Yunus. Ada satu lagi, la ilaha illa ana. Nah, ini di kisah Sayyidina Musa. Jadi Allah menyebutkan dirinya dengan ana, Allah juga menyebut dirinya dalam anta. Tapi kita nggak boleh berzikir ana, atau anta.
Yang boleh la ilaha illa anta. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi, tiada adalah orang berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, maka sesungguhnya aku telah zalim karena lalai dalam menyembah. Nah, ini dibaca, Allah akan kabulkan hajat dan doa kita. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, sebelum masuk kepada Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis itu, ternyata Huwa adalah nama dari nama Allah yang indah. Bahkan bagi saya itu nama yang sangat berwibawa. Ya. Kemudian Rabb ini mencakup banyak Asmaul Husna. Dan juga Allah, Allahumma, ilah, itu artinya sama. Allah yang maha dituju, disembah, yang paling berhak dikenali, dan lagi sebagainya. Kira-kira itu Pak Mas, ayatnya sangat banyak, kita sebutkan beberapa potongan tadi ya. Saya kembalikan kepada Pak Mas. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi makanya AA Gim itu yang sering kita dengar ya Rob gitu. Jadi dengan menyebut ya Rob itu mencakup banyak Asmaul Husna ya Ustaz ya. Betul. Jadi, biasa kan ya Rahman, ya Rahim, tapi dengan ya Rob mencakup banyak nama ya. Dan rasanya juga lebih mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diperjelas, ditanyakan atau klarifikasi, kesempatan untuk Bapak Ibu di unmute itunya, baru speakernya baru bicara. Silakan. Siapa ini? Udah Mardelis kayaknya ya. Di unmute dulu, udah. Udah Mardelis? Oke, enggak lagi. Yang lain barangkali silakan. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Fauzia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fauzia. Ya Ustadz, saya mau tanya, zikir la ilaha illa anta yang dikaitkan dengan ya hayyu ya qayyum, seperti yang biasa kita berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir la ilaha illa anta. Itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Ya, dulu ada seorang ulama namanya Imam Al-Kattani. Dia hatinya keras, susah berzikir. Tidak tersentuh dalam menyebut nama Allah. Kalau sholat nggak terasa syahdu. Baca Quran kok terasa berat. Zikir kok nggak minat. Akhirnya dia mengadu dalam sholawatnya. Lalu tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasulullah. Betul mimpi tidak jadi hujah, tapi mimpi dapat jadi pelajaran. Karena Nabi mengatakan mimpi bertemuku itu hak, itu benar, dan hadisnya sahih. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, apa obat yang dapat mengobati, melipur, merawat kolbuku yang sedang keras dan mati? Apa jawaban daripada Nabi dalam mimpinya? Bacalah 40 kali, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, la ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi hamba-hambanya, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu yang maha luas aku meminta pertolongan. La ilaha illa anta. Maka engkau tiadalah Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Jika ini dibaca 40 kali, itu sama kayak kita. Jadi kalau ada orang dia mungkin koma atau jantungnya berhenti sejenak, itu oleh dokter disetrum. Nah, inilah setrumannya. Ya, ini setrumannya ketika baca la ilaha illa anta, ya. Ya ada yang berhak disembah
berhak dituju kecuali Engkau. Tapi kata kuncinya juga ada di kata Hayyu Qayyum. Maka di di ribat yang di Ciputat itu kalau ada orang yang belajar zikir, saya awal-awal saya ajak dia berlatih dengan memanggil ya Hayyu ya Qayyum ya. Karena salah satu doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang Maha Hidup, hidupkan hati kami. Wahai yang Maha Qayyum, yang Maha mengurusi, menjamin hamba-hambanya, maka kami dalam jaminan-Mu. Dengan sangat mudah bagi Allah menghidupkan kolbu. Sangat mudah bagi Allah mematikan kolbu. Maka kita minta agar Allah menghidupkan. Nah, zikir ini kemudian menjadi tradisi ketika saya melihat beberapa pesantren, kemudian ketika saya ke Banjar, ke Kalimantan Timur, ke Sulawesi, ke Palembang, itu orang membaca dari ba'da azan sampai qomat subuh. Itu dibaca bahkan lebih dari 40 kali. Ya. Makanya karena orang Banjar, saya lihat paling banyak ngamalin ini, mereka kalau lagi taklim, itu bajunya putih-putih banyak sekali dan berkumpulnya Masya Allah. Nah, ini sebagaimana kita lihat dalam kajian-kajian Abbas Kumpul, Kiai Bahit, ya, yang salah satunya sering ditonton oleh Allahyarham, Pak Dwijo, ya, yang dulu kita berniat ke sana, kita nggak jadi. Nah, itu zikir mereka subuh-subuh itu. Silakan diamalkan, Bu.